Artinya memang songkatnya mau diganti. Gak bisa lagi dia, sudah lost dia kan ya. Memang sudah lama kita punya songkat ini. Nah tuh, itu yang paling terendah. Ayo silakan teman-teman OTN naik. Nggak usah malu-malu, jelaskan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, izin dikit. Iya, Kang. Itu bukan dari perangkat soundcardnya Gurunda kalau di YouTube. Di filter OBS-nya belum disetting itu tadi. Kan buru-buru. Jadi gimana? Iya kan? Betul. Di filter OBS-nya aja dulu itu sama si Adi utak-atik. Di setting. Kan OBS baru itu. Aplikasinya masuk kemana itu, Kang? Atau Di situ di OBS. Itu di situ ada siapa? Video call lagi aja sama saya. Gurunda konsen live aja. Oh gitu. Aku sendiri, Kang. Mereka udah pada keluar. Oh gitu. Ya udah nanti aja. Biarin aja dulu itu. Oke. Oke, nanti ditelepon lagi yuk. Siap. Lanjut Gurunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, silakan dilanjut lagi. Yang ini silakan naik. Oke. Selamat malam. Halo juga. Selamat malam. Malam Bang. Ini saya lihat ini temanya apa ini, latar belakang penyaliban. Iya. Apa yang melatar belakangi orang-orang Yahudi ingin menyalib Yesus? Dari sekte mana Bang? Katolik atau Protestan Bang? Oh kalau saya perkenalkan dulu saya Mister Nababan. Siap. Agama yang saya anut dalam negara kita ini Kristen Protestan. Oke. Pada saat ini ya, karena saya pernah jadi kalau abang, Saya Muslim Bang. Saya Muslim. Muslim sejati enggak? Sejati Bang. Insya Allah saya sama seperti Yesus. Muslim sejati. Jangan kayak gitu ngomongnya Bang Jom. Kenapa Bang? Kan Muslim sejati sama seperti Yesus. Tunjukkan dalam Quranmu di mana tertulis ada Yesus. Yesus itu Muslim. Bahkan dia orang soleh. Ibrani 5 nomor 7. Yesus adalah orang soleh. Kalau orang soleh bang, kalau orang soleh itu Muslim. Jadi Yesus itu bukan orang Kristiani, bukan Kristen Yesus itu. Ibrani 5 nomor 7. Sebagai orang soleh, dia berdoa kepada Tuhan supaya dia diselamatkan dari kematian, dan atas kesolehannya doa Yesus dikabulkan. Gitu bang. Kita kembali ke tema kita. Bang Jom, aku jadi bingung lihat abang. Tadi makanya saya bilang Muslim sejati, Muslim sejati. Iya, sama seperti Yesus juga Muslim sejati. Abang percaya sama Yesus. Abang itu tunjukkan dalam Quranmu kalau ada memang Yesus ada dalam Quranmu. Yesus di Bible itu dikatakan sebagai orang soleh. Dia adalah juru selamat. Selamat itu shalom. Shalom itu salama. Salama itu Islam. Berarti Yesus juru Islam bang. Cinta Yesus, kamu adalah saudara seimanku. Oh enggak, kita beda iman. Anda kan Kristus. Anda kan penyembah Kristus. Sementara Yesus Kristus penyembah pencipta langit dan bumi yang tidak serupa dengan makhluk. Kan gitu abangku. Kita kembali ke tema. Kembali aja. Abang adalah yang dikenal Muslim, tahu tentang Quran. Abang bilang tadi percaya sama Yesus. Saya bilang saya sama seperti Yesus. Yesus juga Muslim. Dia orang soleh.
Yesus itu bukan Kristen, tapi dia adalah orang soleh. Itu Muslim. Muslim itu artinya berserah diri kepada perintah Tuhan. Yesus itu berserah diri. Dalilnya di mana? Yohanes 14 nomor 31. Yesus itu, dunia harus tahu bahwa aku senantiasa melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Berarti dia Muslim. Tolong Itu dulu Bang. abangku. Abang Muslim, tapi abang berbahasa dengan kitab Bible. Jadi, Ya, abang ini Muslim sejati enggak? saya Muslim sejati sama seperti Yesus, abang. Sendiri. Muslim itu artinya berserah diri kepada perintah Tuhan. Yesus itu adalah, menurut pengakuannya, makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan Bapa untuk aku kerjakan. Berarti dia Muslim. Yohanes 8 nomor 29. Bapa senantiasa mengasihi aku sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan kepada dirinya. Muslim. Nah, begini Yesus itu Muslim, Bang. Dia bukan Kristen. Kalau Kristen itu membantah firman Tuhan. Nah, itu Kristen. Kalau Muslim mengikuti perintah Tuhan. Gitu abangku. Oke, Tengok kita Bang, gitu Bang. Ada berapa agama di Indonesia itu dilindungi dengan hukum. Iya betul. Terus apa masalahnya? 9 ayat 2. Tiap warga negara Indonesia berhak memiliki agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Iya. Terus? Kami seorang Kristiani Protestan mengaku adalah Yesus itu adalah iman kepercayaan kami, bahwasanya Yesus itu adalah jalan keselamatan bagi kami orang Kristiani. Iya, silakan Bang. Tapi kan Yesus itu seorang Muslim. Dia Muslim sejati. Kepada dalam Quran abang ada Yesus di dalam Quran abang. Tidak ada dalam Al-Quran Yesus, Bang. Karena Yesus itu bahasa Yunani. Al-Quran saya bahasa Arab. Tapi abang bilang Lah, di Bible itu Yesus itu Muslim. kita ini apa edukasi ketuhanan lah dulu kita ketuhanan. Jadi kita Ini temanya ini, Bang. penonton lo Bang. Ini temanya ini. Latar belakang penyaliban oleh orang-orang Yahudi apa? Silakan. Kalau latar belakangnya penyaliban itu Bang, itu coba dulu. Kalau abang lah dulu, abang mengakui nggak Yesus disalibkan? Kalau Yesus anak Maria itu nggak disalib. Berarti untuk apa tema abang ada kayak gitu? Ya, makanya kita bahas latar belakangnya apa, Bang, supaya kita tahu. Dan Hawa sudah ada Bang kebencian. Jangan ada kita di dalam kebencian itu. Kain dan Habil jatuh dalam kebencian. Itu Iya. Ini jangan sekarang jatuh di dalamnya itu Bang. Kita Ini sekarang- sama Tuhan. Ini sekarang kenapa ada benci kali dengan Yesus? Kenapa? Bukan kayak gitu Bang. Apakah aku tanya tadi abang dengan jelas, dengan jelas bahwasannya abang percaya nggak Yesus itu disalibkan? Kalau Yesus anak Maria itu tidak disalib, Bang. Jadi kenapa abang buat di sini latar belakang penyaliban? Kan belum disalib. Latar belakang kenapa Yesus mau disalib gitu loh, Bang. Aduh, aku malas Bang bolak-balik berbicara Bang. Iya, makanya jelaskan kepada saya aja. Jelaskan aja, Bang, apa yang melatar belakangi orang Yahudi mau menyalib Yesus. Kalau saya bilang pun nanti kayak gini Bang, abang ada pembantahan, tapi pembantahannya bukan dari kita yang dibaca abang. Pembantahan. Maksudnya gini loh, Bangku. Kalau misalnya Abang mengatakan orang Yahudi ingin menyalib Yesus supaya orang-orang Kristen itu selamat, mana dalilnya? Tapi kalau dikatakan bahwa orang-orang Yahudi ingin menyalib Yesus supaya Kristen makan babi, ya mungkin ada dalil. Tapi tunjukkan di mana dalil itu, Bang. Apa yang melatar belakanginya, kan gitu.
Kenapa orang Yahudi ingin menyalib Yesus? Apa latar belakangnya? Kan Kristen pasti tahu. Bang, aku sebut pun, aku bilang pun nanti gini, abang tetap ada pembantahan. Ya kalau tidak sesuai dengan data, pasti saya bantah. Makanya bang, ya udahlah, kalau kita udah bertuhan, imanilah kepercayaan abang sesuai dengan agama abang. Saya pun saya imani kepercayaan saya sesuai dengan agama saya, dan saya gitu aja bang. Kita melakukan, kita di keseharian kita melakukan pekerjaan kita dengan kasih, mengasihi sesama, itu aja bang. Kalau buat saya ya, karena apa abang Jun, saya anggap itu saudara saya. Iya, memang kita saudara. Saudara saya. Kenapa saya bilang saudara saya? Karena kita adalah sama-sama ciptaan Tuhan. Masalah iman kepercayaan itu tergantung abang. Yang mana dipilih abang, jalan yang lurus atau jalan yang bengkok, itu urusan abang. Makanya kita mau cari jalannya yang lurusin, kita harus luruskan. Jangan sampai jalan bengkok Anda bilang lurus, kan gitu. Makanya saya tanya, apa latar belakang orang Yahudi ingin menyalib Yesus supaya lurus, jangan bengkok kemana-mana, kan gitu bang. Kira kalau mengorbankan Kan memang orang Kristen kalau ditanya ini pasti bingung bang. Pendeta, pastor pasti bingung. Karena kenapa? Orang Kristen itu ditanya di doktrin dan di dogma bahwa Yesus itu disalib untuk nebus dosa. Padahal itu nggak ada itu nggak ada. Tidak ada latar belakang itu yang menyebabkan orang-orang Yahudi mau menyalib Yesus. Cuma abang punya uang nggak? Punya uang nggak? Ada. Dan berapa ke Bukit Golgata? Ke Bukit Golgata kita punya uang nggak? Ada. Saya tunjuk. Itu ada pembuktian dan disaksikan oleh itu sampai saat ini. Memang ada penyaliban itu, memang ada bang. Tapi yang disalib itu bukan anak Maria. Karena itu bang, kalau disalibkan. Penyaliban itu ada bang. Tapi bukan anak Maria. Ini agama ini dosa manusia penebusan bagi siapa yang itu kata orang Kristen. Sekarang kita tanya, bagaimana orang Yahudi yang ingin menyalib Yesus? Apa latar belakangnya? Apakah karena dosa manusia? Itu cuma karangan kalian aja itu. Itu karangan gereja bahwa Yesus disalib untuk nebus dosa, itu ada karangan supaya laku ajarannya. Sekarang kita tanya secara sejarah, apakah orang yang menyalib Yesus menyalibkan Yesus karena dosa waris? Itu nggak ada. Itu cuma dongeng supaya manusia merasa bebas melakukan apa saja, makan apa saja, minum apa saja. Karena merasa sudah ditebus, maka manusia sudah berani melakukan apapun yang mereka mau. Sehingga hidupnya ya, mohon maaf, sama seperti hewan, tak ada aturan hidup. Kenapa? Karena mereka sudah merasa ditebus. Padahal latar belakang penyaliban itu bukan karena dosa. Latar belakang penyaliban itu karena bangsa Yahudi takut bangsanya dirampas oleh penjajah Roma. Itu yang betul. Gimana abangku? Masih ada yang ingin disampaikan sebelum kita gantikan? Mana tahu ada pendeta pastor yang lebih paham? Enggak ada lagi. Oke, Bahasa baik. itu benar. Oke, Bahasa makasih. itu bahasa iblisnya kau tuh. Iya, nggak apa-apa, nggak masalah bang, nggak masalah. Iya, terima kasih abangku. Oke, selamat malam saudara Franz Lende. Apa kabar dari sekte mana? 2 orang langsung ya, teman, ini orang ketiga. Oke, selamat malam Franz. Halo, selamat malam. Salam. Ya, malam. Dari mana bang? Katolik? Protestan? Bang, Ya.
Protestan bang. Oke, Protestan. Saya mau tanya satu aja bang. buka kamera abangku. Kenapa Muhammadnya itu kuburan? Buka kamera bang. Gak bisa. Itu bisa. Jangan kayak Paulus Belum lah, bisa. suka dusta. Bisa bang. Jangan licik kayak Paulus. Dalam kelicikanku aku menjerat engkau dengan tipu daya. Licik bang. Kenapa Muhammad itu gak naik ke surga bang? Kok di kuburan terus? Nah, sekarang kalau Anda mau bertanya seperti itu, Yesus mengatakan sekarang juga iblis dilemparkan keluar dari tanah. Pertanyaan saya, siapa yang Anda sembah yang keluar dari tanah itu? Kata Yesus di dalam Yohanes 12 nomor 31. Oke. Sekarang juga dunia dihakimi. Sekarang juga iblis dilemparkan keluar. Dari mana? Dari tanah. Siapa yang menyembah makhluk yang keluar dari tanah? Ayo. Halo, selamat malam. Ya. Assalamualaikum. Waalaikum, dari mana bang? Jangan diturunkan dulu. Katolik atau Protestan? Saya Islam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Halo, selamat malam. Malam bang. Dari mana bang? Katolik, Protestan? Protestan. Iya. Mohon maaf bisa buka kameranya abangku. Lagi gak pakai bajunya kok. Nggak apa-apa, kan laki-lakinya. Yang bahaya kalau perempuan udah pakai baju buka kamera. Mati ya. Jadi ada 3 ya bang ya. Teman-teman sudah 3. Tadi kita tanya terkait dengan penyaliban, malah bahasnya Nabi Muhammad. Halo, selamat malam. Selamat malam. Dari mana bang? Katolik, Protestan? Protestan bang. Oke, buka kamera abangku biar diskusinya lebih seru. Kita berdiskusi tanya jawab. Tema ini harus kita tuntaskan dan harus kita jelaskan. Karena kalau hanya imani saja, percaya saja, dosa ditebus, bla 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 bla, ya itu bahaya. Harus ada kemudian Ya, kayak mana cara buka kameranya ini bang? ini kirim ya bang ya, saya kirim ya. Nah tinggal 30 detik lagi, 30 detik lagi terbuka kameranya. Begitu bang. Karena yang menyalibkan kan orang Yahudi. Nah orang Yahudi ini memerintahkan kepada orang Roma. Orang Yahudi bukan orang biasanya. Dia yang paham Bible, dia yang paham Taurat, dia yang paham kitab Yesaya, dia yang paham kitab Tanak. Mereka yang paham kitab tersebut. Sayangnya mereka menyalibnya bukan karena ada nubuat. Tapi Kristen yang muncul belakangan, mereka bukan yang punya kitab, tapi kok dia sok tahu gitu loh bang. Itu nubuat katanya. Menurut orang Yahudi itu banyak di neraka atau enggak? Kalau mereka kemudian tidak mengikuti Nabi Musa alaihissalam punya ajaran dan juga ajaran Nabi Isa alaihissalam dan juga ajaran Nabi Muhammad, jelas tempatnya di neraka bang. Masalah banyak atau tidaknya, Anda lihat di dalam kitab Yehezkiel 5 nomor 12. Berarti banyak yang enggak benar kan gitu bang? Ya, makanya aku bilang baca Yehezkiel 5 nomor 12. Itu cerminan mereka tuh. Tuhan menggariskan di sana. Ada yang beriman, ada. Ini kameraku udah terbuka nih bang? Belum. Kayak mana caranya nih? 12 detik lagi baru bisa kebuka.
Jadi abang sendiri gimana bang? Udah yakin bang Apa tuh? masuk surga? Oh iya, yakin. Aku yakin. Aku yakin. Saya yakin karena pencipta langit dan bumi ketika menjanjikan hambanya, maka itu mutlak terjadi. Hanya saja bagi kami umat Islam, kami nggak boleh mendahului. Tapi kami yakin janji Allah itu pasti. Gitu, Bang. Boleh bukti bang, orang Muslim yang sudah di surga itu berapa orang? Orang belum ada orang masuk surga sekarang, Bang, karena surga itu nanti setelah kiamat. Sekarang itu manusia hidup di alam barzah. Dia gini bang, kalau Yahudi ya bang, itu sudah banyak yang di surga bang. Nggak ada. Abraham, Nggak ada. Itu di surga langit. semua, Di alam, Musa. mereka di alam roh. Itu di alam roh. Sekarang yang kita bahas ini latar belakang kenapa orang Yahudi ingin menyalib Yesus. Apakah selaras dengan Kristen, dogma Kristen, doktrin Kristen, atau justru tidak sama sekali? Silakan Bang. orang Yahudi mau menyalib Yesus Iya, apa latar belakangnya gitu? karena dengki bang. Silakan terima Bang. Silakan terima kamera buka. Apa yang kau paling bang? Saya sudah kirim permintaan. Iya sudah dia pai malah hilang dia. Simpan. Oh simpan. Nah itu. Oke bang. Mantap sekali abangku ini. Luar biasa. Tapi golek-golek aku bang. Iya nggak apa-apa. Oke. Tadi latar belakang orang Yahudi ingin menyalib Yesus itu apa? Kalau menurut Bible karena dengki. Karena dengki. Wow. Itu menurut Bible ya bang. Iya. Terus kenapa orang Kristen mengatakan bahwa penyaliban itu karena nubuat? Dia gini bang. Ternyata karena dengki. Kristen ini ada yang benar ada yang enggak. Yang mana yang abang pertanyaannya sekarang? Seluruhnya yang mengatakan bahwa penyaliban itu untuk nebus dosa. Oh menurut sesuai dengan Bible. Iya. Sementara kan yang Dia punya gini, Bang. yang punya Kalau yang sesuai dengan Bible, abang pasti udah tahu jawabannya. Kalau udah yang sesuai dengan Bible ya. Ya, jadi gini, Bible itu kan rangkuman dari cerita yang disusun oleh orang-orang lalu dijadikan sebuah kitab. Bukan merupakan pewahyuan seperti Torah yang diterima Nabi Musa alaihissalam atau sama seperti Al-Quran yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Bible itu adalah kumpulan cerita-cerita yang dikumpulkan dari satu orang ke orang yang lain sehingga menjadi sebuah buku. Gitu abangku. Iya. Nah, sehingga di dalamnya terjadi banyak cerita-cerita yang dikumpulkan. Nah, terkait dengan penyaliban, pelaku adalah orang Roma atas instruksi ahli kitab. Ahli kitab memerintahkan Yesus disalib. Ternyata ahli kitab memerintahkan Yesus disalib untuk supaya kedengkian mereka, kebencian mereka, cemburu mereka itu terlampiaskan. Iya betul. Nah, berarti tidak ada ahli kitab memahami kitab mereka bahwa dosa ditebus dengan menggunakan darah manusia. Oh penebusan dosa pakai darah gitu bang. Darah binatang, iya. Gini bang, hukum Taurat nih bang, walaupun kita nggak pernah baca, ada di hati kita bang. Oh ini lebih bagus lagi nih. Bukti ya bang, ini buktinya. Kalau ada orang bikin kesalahan sama kita, umpamanya lah, entah
anak kita dipukul orang, Iya. gitu kan? Iya. Pukul orang sampai bonyok. Iya. Apa yang cocok balasan setimpalnya? Ya dinasehati lah, diajak lah orang anak Ya, itu umpamanya dinasehati. ada keluarga kita dibunuh orang. Apa yang setimpal untuk kita buat sama orang itu? Dibunuh juga. Penumpang darah kan bang? Iya betul. Itu Baru hukum Tuhan setimpal itu. kan? Iya. Itu hukum Taurat tuh bang. Iya. Tapi kalau di Islam itu memaafkan itu jauh lebih baik. Itulah dibilang mata ganti mata, gigi ganti Iya. gigi bang. Jadi nggak perlu diajarkan pun hukum Taurat itu kita tahu bang. Iya. Terus? Jadi yang jadi pertanyaan abang tadi yang mananya bang? Latar belakang ahli kitab membunuh mau membunuh Yesus itu apa? Ya dengkinya tadi. Ya dengki. Berarti bukan dosa waris ya? Bukan karena ada nubuat, bukan karena mereka menemukan nubuat di kitab mereka. Nubus dosa lah, segala macam lah, tetap bengek. Bukan ya? Dia gini bang. Kalau kita cari di ayat yang lain, mungkin bisa disangkut-sangkutkan ke situ. Ya silakan aja. Kalau itu berbicara Karena mengenai gini, Bang. berbicara Di mengenai kalau itu berbicara mengenai orang-orang Yahudi kaitannya dengan tragedi penyaliban. Boleh aja, silakan aja ditampilkan dalilnya. Di mana itu? Saya bisa umpamanya gini loh, baca. Bang. Waktu korban domba yang menggantikan anak Abraham yang disembelih itu, iya kan? Itu nggak ada hubungannya itu. Abang pernah baca ceritanya itu? Karena kejadian dua-dua nggak ada hubungannya. Coba abang ceritakan dulu. Itu hanya diuji bang. Coba anda baca kejadian 22 nomor 1. Tuhan Enggak, maksudku gini bang. menguji Abang kan Abraham. pernah baca ceritanya bang. Iya. Pernah bang baca ceritanya kan? Itu bukan untuk nebus dosa bangku. Itu untuk ujian bagi Abraham. Apakah dia setia kepada Tuhan yang telah memberikan anak sematawayang tersebut? Apakah dia lebih cinta kepada anaknya yang satu-satunya ini, atau taat kepada Tuhannya? Dan ternyata Abraham lebih memilih taat kepada Tuhannya dibandingkan kemudian anaknya, meskipun dia sangat sayang kepada darah dagingnya sendiri. Tak ada tebus dosa di situ, nggak ada tebus dosa. Menurut cerita anaknya dengan Abraham itu bang, kan ada dibilang gitu, kayu sudah ada, api sudah ada, korbannya mana, kata si anaknya ini kan. Datanglah Abraham, korbannya Tuhan sendiri yang menyediakan katanya, menurut ceritanya ya. Iya, digantikan dengan domba. Tuhan sendiri yang menyediakan korbannya. Nah, ini korbannya Korbannya ini itu untuk apa bang? untuk menggantikan Tanya anaknya. dulu. Enggak, Untuk tanya dulu abang. Untuk Korban domba menggantikan itu untuk anaknya. apa? Untuk menggantikan anaknya. Loh, kan gini bang, tujuan si Isa ini bertanya, itu kan bukan ada untuk menggantikan dia. Dia tanya korbannya di mana, bukan berarti menggantikan dia. Lah, lalu yang Api sudah diperintahkan ada, kayu sudah ada. sekarang yang diperintahkan untuk disembelih siapa? Yang diperintahkan anaknya. Anaknya kan. Jadi nggak? Iya, Jadi nggak disembelih? nggak jadi. Siapa yang menggantikannya? Domba. Ya sudah. Terus kenapa, apa hubungannya dengan Yesus dosa waris penyaliban? Nggak ada hubungannya. Nah, yang jadi masalahnya itu bang, tempatnya itu juga Yesus disalib. Hah? Apa hubungannya? Nggak ada hubungannya bang. Di situ juga Yesus disalib bang. Nggak ada Tempat hubungannya. yang dikorbankan Abraham tadi itu. Di Gunung Moria bang, beda. Iya, Gunung Moria iya. beda dengan Gunung Golgota. Itu satu tempat tuh bang. Abang Satu tengok tempat, ke ya? peta bang. Oh ya udahlah. Abang tengok Sekarang peta. sekarang Satu tempat latar, doang. latar belakangnya kemudian Yesus mau disalib oleh orang Yahudi apa?
Ya kalau itu ya, kalau kita tengok langsung dari cerita apanya ya karena dengki, karena iri. Oke, udah. Baik. Itu simpelnya gitu ya Bang, simpelnya. Siap. Kita kembalikan ke moderator, silakan. Ini udah hilang apa ini Bang? Iya, udah tertutup. Kok bisa gitu? Iya, pakai timer itu biasanya karena timer. Oh. Oke, saudara Mike. Iya, halo. Iya bang, halo. Dari Katolik, Protestan. Enggak, saya dari Protestan. Oke, mungkin bisa bantu Kristen yang lain menjelaskan apa yang melatar belakangi ahli kitab ingin menyalibkan Yesus. Setahu saya ya bang ya, latar belakangnya itu Yesus dituduh menghujat Allah. Oke. Karena mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus itu sendiri. Iya, betul sekali. Berarti ahli kitab karena dengki, karena iri, karena cemburu aja sampai mereka ingin berusaha membunuh Yesus, betul? Ya, karena itu kan sifat kedagingan para imam-imam di zaman itu. Oke. Ada nggak kemudian mereka ahli kitab yang paham kitab Taurat, yang paham kitab Tanakh, ingin menyalib Yesus itu karena dosa dari Adam? Karena dosa dari Adam, dia enggak sejauh itu sih, enggak sampai dari dosa dari Adam sih. Karena semua manusia ini berdosa. Siap. Lalu dari mana Kristen mengetahui bahwa salib itu untuk nebus dosa? Kalau salib itu bukan untuk nebus dosa bang, jangan salah bang. Salib itu hukuman disalibkan itu adalah hukuman paling keji di zaman itu yang dilakukan oleh orang-orang Romawi terhadap penjahat-penjahat atau pengkhianat di dalam masa itu. Oke. Berarti mereka mau menyalibkan Yesus lagi-lagi bukan karena dosa, tetapi karena dianggap dia adalah penjahat yang nasionalis sehingga dia pantas untuk disalib waktu itu, ya kan ya? Enggak penjahat bang, yang dalam artian gini, para imam-imam itu bang, dia udah sepertinya kayak udah naik daun gitu kan, mereka takut mereka bakalan tergeser gitu. Oh iya, jadi, berarti ada kecemburuan sosial ceritanya ini. Iya, mereka mantap gitu, luar biasa. Dan mereka mengatakan bahwasanya Yesus itu sendiri menghujat Allah gitu. Oke. Ini yang kedua. Ada nggak indikasi ahli kitab menyalibkan Yesus karena mereka ingin ditebus dari kutuk Taurat? Mereka mau menyalibkan Yesus karena ingin ditebus, tidak juga. Oh, mantap. Tapi kan Iya. Yesaya kan memang udah dikatakan kian. Yesaya kan itu kan di Taurat ya, Yesaya. Kalau nggak salah Yesaya 7 dari ayat 10 itu. 14. Iya. Pokoknya dari ayat 10 perikopnya dia pemberitaan mengenai Immanuel itu. Oh iya. Oke. Nah, apakah itu yang menjadi dasar ahli kitab ingin menyalib Yesus karena adanya Yesaya 7 ini? Tidak juga. Tidak juga. Berarti tidak ada indikasi sedikit pun ahli kitab menyalib Yesus karena mereka ingin ditebus dari kutuk hukum Taurat. Karena ahli hukum Taurat itu tidak ada niatan untuk menyalibkan Yesus dengan motivasi biar orang itu tidak dikutuk Taurat, terselamatkan, tidak. Oh, ya, hebat abang. Kalau begitu, dari mana Paulus mengambil ilmu Kristus mati untuk menebus dari kutuk hukum Taurat? Itu Paulus dapat ilmu dari mana? Kok lari langsung ke Paulus bang? Karena Paulus yang mendoktrin di dalam suratnya Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Dari mana Paulus mendapatkan ilmu ini?
Kalau Paulus itu sendiri bang, dia itu dapat wahyu bang. Oh, wahyu. Kan Tadi gini bang, tadi itu kan wahyu doktrin dari Paulus. Iya, Yang iya. sebenarnya penyebaran Kristen itu dimulai oleh si Simon Petrus bang. Oh, iya. Tapi Ya. Petrusnya dilarang oleh Yesus untuk pergi ke bangsa lain. Itu gimana itu? Nggak ada larangan bang, nggak ada larangan. Malah dibilang bang sama Matius 10, Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Bahkan Paulus dalam Galatia 2 nomor 8, Paulus mengatakan Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat. Berarti hanya Bani Israel. Roma nggak bersunat. Orang-orang di luar Bani Israel nggak bersunat kecuali bangsa Arab. Nah, artinya bahwa baik Paulus maupun Yesus mengatakan Petrus itu diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel saja, jangan ke bangsa lain gitu loh. Begini bang, karena abang comot-comotnya lompat-lompat. Nah, kalau Itu begitu membuat- abang, membuat kalau kita begitu bingung saudara, sih, Bang. coba kalau begitu abang lah yang menjelaskan di mana datanya itu. Datanya- Setiap Anda berbicara, tolong kasih data. Seperti saya bicara, saya kasih data. Kita topiknya tadi kan di penyalipan bang. Iya. Abang langsung mulai tadi lompat sana lompat sini bang. Saya kasih penjelasan. Karena setiap saya bertanya, adanya indikasi penyaliban ini oleh ahli kitab karena dosa waris tidak ada. Karena mereka ingin dibebaskan dari kutuk hukum Taurat tidak ada. Karena adanya kesalahan Adam tidak ada. Lalu tebusan dosa ini ilmunya dari mana? Kan dari Gini, Bang. Paulus. Kan dari Paulus. Gini bang. Kan di pemberitaan mengenai Immanuel yang di Yesaya kan udah diberitahukan di sana bang, dan diberitahukan juga untuk keselamatan juga bakalan. Nah, ada ini yang satu- lucu. Ah, Yang lucu Apanya ini, yang lucu, Bang? karena ahli kitab yang punya kitab, tidak menyalib Yesus karena Yesaya 7. Anda tadi menjawabnya. Kenapa sekarang Anda yang mencomot dalil kitabnya ahli kitab demi untuk mengajarkan ajaran Yesus? Apa ajaran Paulus? Ahli kitab Anda sendiri mereka tidak menjawab. menyadarinya bang. Mereka tidak menyadarinya. Kok mereka nggak menyadari? Sementara mereka ini sudah sepakat disebut ahli kitab, disebut orang ahli Taurat karena mereka yang ahli. Kenapa justru Anda yang tidak ahli lebih tahu gitu loh? Justru karena itu loh bang, karena mereka mengatakan dirinya ahli, padahal mereka sudah menjauh dari Allah itu sendiri bang. Lah, terus yang tahu tentang kitab mereka ini Anda atau mereka? Itulah kan, sama juga bang, sama kayak Kristen ini bang, yang mengetahui siapa bang, abang atau mereka. Ya enggak, saya tanya pertanyaan yang sama. Apakah kemudian ahli Taurat ini yang paham tentang Taurat itu tidak lebih pintar daripada Anda yang hanya terjemah? Mereka tidak, gimana bilangnya? Ya, Anda cuma Mereka tidak terjemah. memahaminya. Bang. Mereka Anda nggak cuma memahami. terjemahan, Anda cuma terjemahan. Dia mengerti, bahkan disebut ahli kitab, bahkan Oke. imam kepala loh, mahkamah Gini aja, Bang. agama. Gini aja bang, kalau memang abang mau debat, abang debat sama ahlinya memang bang. Oh, berarti Anda ngaku bukan ahli. Ya udahlah kalau gitu. Saya memang nggak ahlinya bang. Abang kan selalu naikkan orang-orang awam. Tadi abang cuma latar belakang penyalipan ya saya jawab. Bang. Iya betul. Dan ternyata latar Kalau belakangnya memang ke tidak ahli ada. teologi ya udah abang mainnya sama yang ahli teologi ya bang. Oke, baik saudaraku, baik. Nah, abang udah neken-neken kayak gitu. Oke. Jadi Sama aja abang jelek-jelekkan yang apa kan? enggak, abang merasa lebih pintar dari ahli Taurat itu? Enggak. Biasa. Aku nggak merasa lebih pintar bang. Hanya abang Tadi yang Anda nanya tadi. mengatakan mereka nggak paham katanya. Iya, yang tertulis itu mereka tidak paham apa yang mereka lakukan, Pak. Sekarang siapa yang lebih paham kitabnya orang? Yang ngerti bahasa aslinya atau yang cuma terjemah?
Kan dia mengejeknya yang terjemahan. Sekarang gini bang, Jujur aja bang, jujur Pak. Yang mana yang lebih paham? Orang yang bisa ngerti bahasa Ibrani atau yang hanya terjemah saja? betul. Ah, gitu dong. Terus bang, Berarti Kristen dalam hal ini, pada kesempatan ini saya katakan, mereka tidak tahu apa-apa tentang penyaliban. Mereka hanya menerima doktrin. Tidak juga bang. Sekarang saya tanya, orang Kristen memahami bahwasanya penyaliban terhadap Yesus itu adalah untuk nebus dosa. Sekarang simpelnya gini Ilmu bang. dari mana? Sekarang simpelnya gini Ilmu bang. dari mana itu? Gak usah kita bawakan ke agama bang. Ada tulisan dilarang merokok, dilarang berhenti. Ada juga yang berhenti di situ kan bang. Sekarang tindakannya, tahu nggak dia bacanya kan gitu. Sama halnya itu bang. Oh, berarti Anda lebih tahu yang terjemahan daripada yang punya kita. Kan balik lagi cakap Iya dong. abang ke situ. Iya dong. Dia hanya main dulu bang. Lah, sekarang Anda yang main logika. Kira-kira Sekarang gini, jujur dulu. Apakah Anda yang lebih paham atau mereka yang punya kitab? Sekarang gini, Nah. abang tahu bahasa Indonesia kan? Ya tahu. Ada tulisan dilarang berhenti, tapi abang berhenti di situ. Berarti yang salah siapa? Sekarang kalau ternyata di situ berhentilah, bagaimana Anda bisa tahu? Karena dalam bahasa Yunania, bahasa aslinya bukan begitu. Salah Kan terjemah. Kan terjemah. aku buat ke bahasa simple bang, bahasa Sama, simple. sama. Saya juga memberikan bahasa simple. Bagaimana kalau misalnya itu hanya terjemahan? Ternyata Kuat kali doktrin abang ya. original teksnya ternyata mengatakan berhentilah. Itu gimana? Ayo. Kuat kali doktrin abang ya. Oh ya, Anda yang kuat karena Anda cuma makhluk terjemahan. Anda merasa sok lebih pintar daripada yang punya kitab. Enggak sok pintar bang. Lah, lalu dari mana Anda mendapatkan ilmu salib itu untuk nebus dosa? Lari ke Yesaya. Kitabnya orang itu. Ayo, mau lari ke mana? Oh, ke Yesaya 7 nomor 10 sampai nomor 14. Lah, itu kitabnya orang. Yang lebih paham yang punya kitab. Mereka melakukan tindakan penyaliban terhadap Yesus bukan karena Yesaya 7. Ayo. Dari mana Kristen ini sok pintar, sok tahu kitabnya orang? Padahal mereka bukan pemilik kitab. Hanya nempel-nempel di agamanya orang kok sok tahu. Ini yang masalah. 2000 tahun kalian melakukan kemudian kesesatan dan penyesatan terhadap manusia. Kalian nggak ngerti. Abang yang bilang kami Kristen itu sesat ya berarti ya bang. Yesus yang mengatakan itu. Yesus. Abang tadi bilang gitu kok. Yesus yang mengatakan dan saya mengatakan yes. Nah, Yesus yang mengatakan. Yesus mengatakan kepada muridnya Bani Israel di dalam Matius 24, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa yang memakai nama Yesus? Saya atau Anda? Di ayat mana itu bang? Matius 24 nomor 4 nomor 5 sampai nomor 30. Matius 24 nomor 4 nomor 5 nomor 6 nomor 7 nomor 8 sampai nomor 31 bahkan. Kenapa dek? Pedas. Katanya kepada mereka, pergi jagalah kamu ke kebun anggurku. Matius 24 nomor 4 24. No. Lembutkan hatinya saudara ya. Nomor 4 ya bang ya. Siap. Kan perikopnya jangan dihilangkan bang. Permulaan penderitaan. Silakan. Nah, ayat 3-nya, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Oh, yang itu yang abang ini kan? Iya. Abang ambil ya? Iya. Sekarang permasalahannya adalah Yesus bercakap dengan orang Kristen atau orang Yahudi? Orang Kristen. Orang Kristen. Murid-murid Yesus itu orang Yahudi, penganut Taurat.
Bang, Kristen itu apa artinya, Bang? Kristen itu pengikut Kristus yang keluar dari kubur. Pengikut Yesus, Bang. Enggak, salah. Enggak. Siapa bilang Kristus itu pengikut Yesus? Kristen itu pengikut Kristus. Sedangkan Yesus berkata kepada orang Yahudi, waspadalah kepada Kristus palsu. Berarti Kristen terindikasi adalah pengikut Kristus, tapi yang palsu. Apa buktinya? Berarti bukan Yesus yang tertulis di sini yang kami ikuti, Bang. Ada dua Yesus dalam kitab saudara itu, minimal ada dua. Paulus pun mengatakan itu. 1 Korintus 11 nomor 4. Paulus mengatakan di dalam suratnya bahwa ada Yesus lain. Yesus juga mengatakan ada Yesus lain. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti ada penyesat memakai nama siapa? Nama Yesus. Itulah dia, Bang. Itu Nah, kan itulah tanda-tanda dia. akhir zaman, Bang. Itu kan tanda-tanda akhir zaman. Siapa bilang itu hanya tanda akhir zaman? Itu adalah tanda kedatangan Yesus. Tanda kedatangan Iya, Yesus. Bang. Nah, tanda kedatangan Yesus. Allah. Kalau Yesus itu datang kan akhir zaman, Bang. Nah, pintar sekali. Berarti Iya, yang datang kepada Bang. Paulus, berarti yang datang kepada Paulus itu siapa? Itu udah akhir zaman, Bang. Berarti Ya, sekarang pertanyaan saya, yang datang kepada Paulus siapa? Yesus Mana tanda akhir zamannya? kan, Bang, dia datangnya kan kayak mana rupanya? Nah, berarti bukan Yesus yang datang. Makanya Yesus mengatakan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Ada penyesat datang memakai nama Yesus, tapi tidak diikuti oleh tanda-tanda kedatangan Yesus. Kalau Yesus yang datang diiringi oleh tanda-tanda. Tapi kalau bukan Yesus yang datang, cuman mengaku Yesus, tapi tanda-tanda itu nggak ada. Itu yang dimaksud oleh Yesus. Anda sendiri Paulus itu kan, Bang, yang datangi kan gimana sih bilangnya ya? Dari mana Dia kan Anda bisa mendapat penglihatan gitu. penglihatan. Nah, sekarang penyesatnya datang memakai nama siapa? Kata Yesus. Memakai namanya. Nah, berarti penyesat itu mengaku, akulah siapa? Akulah siapa? Kata penyesatnya. Akulah. Ayo. Akulah siapa? Jadi menurut Abang gitu ya? Enggak, jujur dulu. Akulah siapa? Iya, maksudnya menurut Enggak, Abang gitu. jawab dulu. Akulah siapa? Oh, dia memakai namanya kayak gitu kan? Iya, akulah Yesus gitu mungkin katanya gitu. Terus? Sekarang kalau Yesus yang asli datang, apa tandanya? Ya akhir zaman, Bang. Nah, akhir zaman. Ketika ada mengaku akulah Yesus pada Paulus, apakah itu akhir zaman? Dibilang tadi penglihatan ya kan? Nah, makanya Yesus mengatakan, Penglihatan di alam roh itu, Bang. makanya Yesus mengatakan, penyesat itu datang memakai namaku dan berkata, akulah Yesus Kristus. Mereka akan berarti yang Abang pertanyakan sekarang gini. Yang datang sama si Paulus itu kita nggak tahu siapa gitu. Yesus, Berarti ya? Paulus mengatakan yang datang kepadanya bukan anak Maria, tapi bernama Yesus. Sedangkan anak Maria mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Ketemu kan? Ketemu dong. Nggak jumpa lah, Bang. Jumpa dong. Yesus mengatakan penyesat itu akan menyesatkan banyak orang dan memakai nama Yesus. Sekarang saya tanya sama saudara, Islam menyebar ke seluruh dunia memakai nama Nabi Muhammad. Iya, Kristen menyebar ke seluruh dunia memakai nama siapa? Yesus, Bang. Yesus. Siapa yang menggenapi? Siapa yang menggenapi penyesat itu memakai namaku dan berkata akulah Kristus? Dia akan menyesatkan banyak orang. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu siapa yang menggenapi? Islam atau Kristen? Kenapa ke situ, Bang? Nah, makanya kan dalil kita telusuri. Oleh karena itulah kita membahas siapa sebenarnya yang mati menebus dosa. Siapa yang mati menebus dosa, sedangkan orang-orang yang punya kitab sama sekali tidak mengajarkan marilah kita menyalib Yesus untuk menebus dosa kita. Dan Yesus juga mengatakan, ayo mari salib aku untuk menyelamatkan kalian dari dosa-dosa kalian. Bunuh aku, mana ada? Semua itu muncul dari Kristus yang membisikkan kepada pendeta-pendeta dan dari Kristus yang mendatangi Paulus.
Sekarang Anda lihat di dalam Matius 7 nomor 21, 22, 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang menyeru kepadaku, kepada Yesus, Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermukjizat pakai namamu? Pada saat itulah aku, Yesus, akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa yang diusir Yesus itu? Yang bernubuat pakai namanya, mengusir setan pakai namanya, bermukjizat pakai namanya, memanggil Yesus Tuhan, itu siapa? Bang, gini bang. Nah, ini yang tidak diajarkan pendeta di gereja. Enggak lah bang. Kan gini bang. Kenapa Anda nggak jujur? Kan gini bang. Kan silakan. ada titah ketiga ya. Janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ya, itu ucapan Yesus, itu ucapan orang-orang Yahudi, itu Dari ajaran Taurat. Iya, itu ajaran Nabi Musa kepada Bani Israel. Apa Yang hubungannya dalam dengan artian Kristen? bang, yang dalam artian bang, itu bisa jadi sesat bang. Yang dalam artian kita sembarangan menggunakan nama Tuhan kita, membawakan ke ini. Jadi inilah hebatnya orang Kristen. Itu ucapan Tuhan kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen. Inilah hebatnya kalian. Kenapa? Kalian merasa kalau Nabi Musa berbicara itu seakan-akan berbicara kepada kalian. Bahkan apesnya ketika Yesus berbicara kepada kaumnya Bani Israel, seakan-akan Yesus berbicara kepada kalian. Inilah yang disebut serigala berbulu domba. Kalian bukan pengikut, makanya kalian diusir. oh jadi gini bang. Jadi menurut abang kalau Nabi Musa itu agamanya apa bang? Nabi Musa itu agamanya tauhid, mengajarkan satu Tuhan. Tak ada Tuhan selain Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Itu yang diajarkan. Nah, kaumnya kemudian disuruh untuk mengikuti apa yang menjadi instruksi Tuhan melalui pengajaran Nabi Musa alaihissalam. Anda baca di dalam Yosua 22 nomor 5. Kemudian Ulangan 11 nomor 1, Anda baca di situ, Ulangan 4, Ulangan 6, baca semua satu bab. Anda akan menemukan bagaimana orang-orang Yahudi kemudian diminta untuk tidak menambah dan tidak mengurangi firman Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Begitu juga Yesus. Di dalam Matius 23, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Apa kata Yesus? Orang-orang Yahudi dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Dengarkan setiap apa yang mereka katakan, tapi jangan kau mengikuti perkataan mereka, perbuatan mereka. Sebab mereka hanya menteorikan hukum Taurat, tetapi tidak mempraktekkannya. Ya itulah dasar daripada penyaliban tadi bang. Udah paham bang? Abang sendiri yang ngomong kan? Mana dasarnya? Yang abang omongkan tadi loh. Yang mana dasarnya? Mereka hanya menteorikan apa yang ada di dalam hukum Taurat itu, bukanlah mempraktekannya. Abang bilang tadi. Oke. Abang sendiri yang menjawab. Oke. Terus apa hubungannya? Nah. Terus latar belakangnya apa? Ampun bang, abang memang jago menggiring apa bang? Iya, latar opini, belakangnya bang. apa? Latar belakangnya abang apa? sendiri tadi yang udah jawab. Latar belakangnya apa? Orang Yahudi tidak menjalankan hukum Taurat katamu. Oke? Yesus mengajarkan ikuti ajaran Taurat itu harus diperhatikan. Betul? Betul. Nah, berarti di sini hubungan antara Yesus dengan orang-orang Yahudi itu terbagi dua. Ada yang menjadi pengikutnya, ada yang menjadi pembantahnya. Kan begitu? Ya. Nah, pembantah Yesus ingin menyalib Yesus itu karena apa? Karena apa? Itulah para imam-imam itu bang, pelaku pemuka agama itu bang. Ingin menyalib yang Yesus Taurat karena karena mereka takut tersaingi tadi bang. Nah, itu jadi udah mereka selesai. mengatakan kepada para jemaatnya semua bahwasanya Yesus itu menghujat Allah. Iya. Karena apa? Mereka tidak melakukan apa yang ada di dalam hukum Taurat itu. Ya, iya, betul itu. Berarti mereka menyalibkan Yesus karena mereka tersinggung, mereka tersindir. Karena mereka dikatakan tidak melaksanakan hukum Taurat. Sedangkan dalam Ulangan 27 nomor 26 terkutuklah orang yang tidak mempraktekkan hukum Taurat dengan perbuatan. Betul? Ya. Nah, itu dia. Berarti mereka sekongkol ingin menyalib Yesus karena unsur pengajaran, bukan karena unsur dosa waris. Berarti Kristen kehilangan arah nih.
Tidak bang, aduh. Lalu dari mana Kristen mendapatkan ilmu disalib itu untuk nebus dosa? Kemana tadi ya saya ini? Lari ke Yesaya. Aduh. Bentar bang ya. Silakan. Cara pula di sini. Kalau aku baca ulang lagi nih lama lah bang. Ya, jadi Nggak dapatku bang, belum dapatku ini. coba Anda baca Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Yohanes 11. Oke, bentar bang ya. Yohanes 11 ayat berapa tadi bang? 45 sampai 57. Pelan-pelan aja bacanya, Bang. Persepakatan untuk membunuh Yesus ya bang ya. Yes. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Terus Sampai berapa tadi bang? sampai coba aja sampai 53. 53 ya. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar. Pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Nah, Anda baca apa latar belakangnya mereka ingin membunuh Yesus? Iya, karena mereka takut. Itulah tadi kan, menurut Kayafas ini, jemaatnya itu, orang-orangnya itu bakalan binasa. Jadi mending satu orang yang mati. Dibinasakan oleh dosa atau karena Roma? Tidak bang, tidak karena dosa bang. Karena di atas pun kan tadi ada. Jika Karena orang-orang dosa atau karena bangsa Roma? tidak bang. Iya, karena bangsa Roma merampas bangsa mereka sampai mereka binasa atau karena dosa? Gimana ya? Yesus itu jadi diserahkan mereka kepada bangsa Roma. Enggak, maksudnya kalau mereka tidak membunuh Yesus, maka mereka binasa karena dirampas, dijajah oleh Roma, atau karena binasa karena dosa? Binasa karena dosanya bang. Mana tertulis di ayat berapa tadi? Dari sini juga kita baca bang. Ya, silakan.
Orang Farisi itu kan memang orang-orang yang munafik, Bang. Iya, mereka sepakat membunuh Yesus karena apa? Karena dosa. Atau karena takut bangsanya dirampas oleh Roma. Silakan. Karena banyak mukjizat, jadi takut orang-orang bakalan banyak yang percaya sama Yesus. apa yang dilakukan Yesus gitu. Oke, terus kalau itu terjadi, maka bangsa Roma datang untuk Bangsa Roma datang situ kan memang untuk menjajah, Bang. Nah, kalau semakin banyak yang percaya kepada Yesus, maka yang mereka takutkan apa? Bangsanya dirampas oleh bangsa Roma, betul? Iya. Nah, oleh karena itu, supaya kemudian mereka punya tempat suci dan supaya bangsa mereka itu tidak dirampas, maka mereka sepakat membunuh Yesus. Benar nggak? Iya, di persepakatan itu iya. Nah, terus kenapa Anda mengatakan mereka ingin membunuh Yesus karena dosa? Aduh, gimana lagi? Ampun. Kan itu loh pangkalnya tadi, Bang. Yesus itu nggak terima bahwasanya ahli-ahli Taurat tadi seperti imam besar itu dia hanya teori aja di dalam Tauratnya, Bang, tapi kalau praktiknya nggak ada gitu. Makanya Iya, kan, mereka ahli Taurat lebih cinta kepada dunia daripada kepada Tuhan. ya betul itu, Bang, gara-gara itu. Nah, berarti kan Yesus membawa hal yang benar dong, Bang. Iya. Makanya Yesus mengajarkan kepada mereka untuk mereka terima kalau dirinya sebagai utusan Tuhan, kan? Iya. Nah, itu masalahnya. Ada nggak bersentuhan keinginan mereka membunuh Yesus karena dosa waris seperti yang digaung-gaungkan oleh Kristen? Ada nggak? Kan di sini udah dibilang, Bang. Imam besar Kayafas tadi, Bang, bernubuat. Ya, bernubuat itu pun bukan dari dirinya, tapi petunjuk. gitu. Nah, bahwa Yesus harus mati untuk bangsa siapa? Semua bangsa, Bang. Mana tertulis itu? Di mana tertulis? Anda tadi membacanya. Yang tercerai-berai, Bang, yang mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Anak-anak Elohim yang bercerai-berai itu siapa? Ya manusia lah, Bang. Manusia yang dimaksud di situ, coba Anda baca Yehezkiel 5 nomor 12. Yang disebut anak-anak Elohim itu adalah Bani Israel, bukan di luar daripada Bani Israel. Bani Jadi Israel itu anaknya Ishak itu, Bang. Iya tahu, makanya Taurat itu mereka mengajarkan bahwa mereka orang-orang Israel itu disebut sebagai anak-anak Tuhan, anak Elohim. Yang digelari anak Elohim itu adalah Bani Israel. Mereka orang-orang terpilih. Maka yang dikatakan di sana di nubuatannya, Yesus harus mati untuk bangsa Israel, bukan bangsa Indonesia. Itu dalilnya. Dan kematian Yesus itu bukan untuk dosa, tetapi untuk menyelamatkan bangsa Israel dari perampasan bangsa Romawi. Itu dalilnya. Ratusan tahun kemudian Roma membentuk sekte baru namanya Katolik, dengan konsep yang mereka ambil dari konsep penyaliban, menyeleksi buku-buku, lalu dikanon, lolos 4 kanon dan mengambil surah-surah Paulus. Berdirilah agama Katolik. Dari agama Katolik terpecah menjadi Protestan, dari Protestan menjadi Pantekosta, lalu menjadi bla 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 bla, terakhir menjadi Mesianik, sebelum Mesianik muncul Advent dan seterusnya. Ujung-ujungnya dari Katolik. Begitu saudaraku. Jadi tidak ada hubungannya tragedi penyaliban di internal Israel dengan Yesus Mesias mereka dengan Kristen. Kristen hanya mengambil keuntungan dari tragedi itu dengan pola cerita yang tak ada hubungannya. Makanya Yesus mengatakan pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama aku. Apa kata Yesus? Aku tidak mengenal kalian. Ya karena memang bukan umatnya.
Kita ini bukan umatnya Yesus. Karena Yesus itu umatnya hanya untuk Bani Israel saja. Yesus mengatakan dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Nah, ada orang yang bukan Bani Israel datang kepada Yesus pada saat itu. Apa kata Yesus? Usir dia. Usir. Tapi perempuan itu datang minta tolong kepada Yesus. Tuhan, tolong sembuhkan anakku. Anakku sakit. Apa kata Yesus? Usir perempuan itu. Dia mengikuti kita dari tadi dengan teriak. Kata perempuan itu, Yesus mengatakan, tidak patut roti yang disediakan untuk anak diberikan kepada anjing. Apa kata wanita Samaria itu? Betul Tuhan Yesus, tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu, jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Berarti Yesus mengatakan di luar Israel itu sebagai anjing. Tidak. Lah itu dalilnya. Tidak. Lah itu dalilnya. Matius 15 nomor 23. Saya pernah dengar ceritanya. Cuman saya nggak bisa sebutkan di mana itu tertulis. Saya lupa. Bahwasanya ada seorang jenderal daripada Romawi yang anaknya sakit. Tapi karena dia melihat nubuat yang dilakukan oleh Yesus, mukjizat-mukjizat yang dilakukan, dia datang sendiri kepada Yesus. Dan di situ Yesus mau menyembuhkan anaknya. Pulanglah, anakmu nanti bakalan sembuh gitu. Dan di situ Yesus berkata kepada murid-muridnya, lihat bahwasanya orang lain saja itu lebih menghargai aku daripada bangsaku sendiri. Iya, Yesus mengobati siapapun. Iya, yang abang bilang tadi di luar orang Israel, kan abang bilang tadi. Dia mengobati siapapun, tapi dia diutus sebagai Mesias hanya untuk Bani Israel, sebagai juru selamat Bani Israel. Loh, Yesus Siapa sendiri yang mau ikut dia? Yesus yang mengatakan itu, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kok Anda bantah Yesus? Anda bantah Yesus. Yesus yang mengatakan itu. Sampai ada orang Samaria yang datang kepadanya bersungut-sungut. Apa yang dikatakan? Aku diutus hanya kepada domba. Domba itu Bani Yakub. Di mana dalilnya? Yeremia 50 nomor 17. Yang disebut domba hanyalah Bani, anak keturunan Yakub. Jadi yang bergelar domba hanya Bani Yakub. Kita bukan Bani Yakub. Kita bukan domba. Kristen bukan Bani Yakub. Kristen bukan domba. Jadi yang bukan domba, bukan Bani Yakub, ngaku-ngaku sebagai pengikut Yesus, itulah yang disebut serigala. Serigala yang nyamar domba. Mengaku-ngaku sebagai keturunan Yakub, padahal bukan keturunan Yakub. Coba Anda lihat di dalam Wahyu 3 nomor 9. Orang yang mengatakan dirinya adalah keturunan Israel atau orang-orang Israel, tapi sebenarnya tidak demikian, maka dia adalah jemaat iblis. Jadi orang Kristen yang ngaku-ngaku sebagai jemaat Israel, keturunan Israel, itu jemaat iblis. Kata siapa? Kata Wahyu 3 nomor 9. Yesus juga mengatakan kepada Bani Israel, waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu, nyamar seperti domba, tapi sebenarnya dia adalah serigala yang buas. Begitu saudaraku. Jadi memang agak berat memang. Berat memang. Silakan. Di Matius kalau nggak salah di Matius tertulis yang gini dia bang. Pergilah ke segala bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Ya, dan baptislah dia di dalam mereka. Iya. Oke, saya jawab. Itu adalah ucapan orang yang keluar dari kubur. Keluar dari kubur lagi ya? Iya, Matius 28 kan, nomor 18. Itu ucapan orang yang keluar dari kubur. Murid-muridnya ragu kalau itu Yesus. Anda baca nomor 18-nya. Yang ragu kan Thomas bang. Yang semua muridnya ragu. Iya. Semua muridnya ragu.
Nah sekarang Yesus Mana mengatakan, ragunya Bang? coba Anda baca Lukas 24 nomor 37. Murid-murid kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Iya kan? Ya kan awalnya itu kan terkejut mereka Bang. Dan terakhirnya kan terkejut. mereka percaya itu Bang. Karena sudah disesatkan. Oh disesatkan. Kan Yesus sudah menasihati, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi kalau ada orang yang berkata kepadamu ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu akan datang melakukan banyak tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sekiranya mungkin menyesatkan murid pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi kalau ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias di dalam bilik, jangan kamu percaya. Ayo, Iya kan Yesus sendiri udah berkata juga Bang. jangan kamu Bahwasanya percaya. dalam 3 hari dia bakalan bangkit Bang. Kata siapa? Dia nggak pernah mengatakan aku. Dia mengatakan anak manusia akan diserahkan kepada manusia untuk dibunuh. Dan setelah mereka membunuh dia akan bangkit pada hari ketiga. Dia tidak mengatakan aku. Dia. Itulah Bang. Sementara dia pakai perumpamaan aja, dia udah itu menurut dihujat. saudara. Apalagi dia mengatakan Itu menurut bahwasanya saudara. aku gitu. Itu menurut saudara. Ah, Sekarang saya buktikan bahwa itu bukan Yesus. ya buktikan aja Bang. Oke, ketika kemudian orang itu udah ditangkap. Sekarang ketika orang itu udah ditangkap, di dalam Markus 14 nomor 50, seluruh murid lari meninggalkan Yesus. Berarti tinggal 2 kan? Tinggal Yudas dan tinggal yang disangka Yesus. Karena murid-muridnya ketika ada penangkapan, semua murid lari meninggalkan Yesus. Tidak Bang, masih Simon Petrus saja masih mau mematahkan kuping mereka Bang. Kok bisa lari juga, Bang Itu bilang. sebelum ditangkap. Ini setelah. Coba Anda baca Markus 14 nomor 50, boleh baca? Aduh. Silakan Anda baca. Markus 40. Markus 14 nomor 50. 14 nomor 50. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Masih ada yang tinggal muridnya. Iya. Jadi gini saudaraku ya. Jemaat-jemaat di gereja itu hanya didoktrin dan didogma, tidak Kan, Bang. diberi Bentar, Bang, kesempatan untuk mengkaji Bible lebih mendalam. Bentar Bang, Itu masalahnya. sebelum ayat 50 itu kan ada 47 Bang. Ya, Salah ditangkap. seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya lalu meletakkannya kepada hamba imam Bir. Besar sehingga itu putus udah telinganya. selesai tadi. Iya, Ah. disambung kembali oleh Yesus. Barulah kan setelah itu baru mereka pergi kan. Iya, lari. Hah? Lari kan semuanya. Iya kan, tapi karena apa? Karena Yesus bilang jangan, udah biarkan aja kan kayak Iya, gitu betul. bahasanya. Ya udah makanya Lari, mereka kan? pergi. Lari kan? Iya. Oke, tinggal berapa di situ yang ada? Yudas dan Yesus. Oke? Kok Tinggal tadi abang bilang disangka Yesus Bang? Iya, tinggal Yudas dan yang disangka Yesus. Kenapa abang bilang disangka Yesus? Karena memang bukan Yesus. Lah, ini kuping bisa nempel lagi Bang. Lah kan di situ masih ada Yesus. Tapi yang ditangkap ini maksudku, yang ditangkap ini sudah diserupakan dengan Yesus. Mari kita buktikan. Iya, sekarang mari kita buktikan. Tadi murid semua melarikan diri. Tinggal 2 kan, Yudas dan yang disangka Yesus, betul? Yesusnya di mana? Baca nomor 51 52. Yang tadi. 51, ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya. Mengikuti dia, mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kain dan lari dengan telanjang. Itu siapa? Ya orang muda tadi Bang. Iya, tadi muridnya sudah pada lari semua. Itu siapa yang menggunakan kain lenan? Nggak tahu. Nah, baca Yohanes 13 nomor 4.
Lagi di sana. Kan kita Nggak harus bisa, tahu. Ki. Kan kita harus tahu siapa yang menggunakan kain lenan kan? Yohanes berapa tadi bang? 13 nomor 4. Yohanes 34. 13 ayat 34. 13 nomor 4. Nomor 4. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Ya. Siapa tadi yang melepaskan kain lenan tadi siapa? Oke, yang tadi itu bukan diikatkan bang, Tapi menggunakan kain lenan, mengikat di pinggangnya. menutupi badannya bang. Iya betul. Yang menggunakan seorang kain- muda, bukan yang mengikatkan dari pinggangnya bang. Iya itu cerita. Dia kan menggunakan Ya. kain lenan. Ya Lari abang dengan juga telanjang. cerita, itu juga cerita abang gitu. Ya silakan Anda bantah, silakan. Silakan Anda bantah. Silakan Anda ego tinggi terkait Bukan dengan ego, Bang. Bukan ego. cerita yang sudah sangat begitu jelas. Iya, abang menggiring opini aja terus. Kok menggiring opini? Sekarang mari kita buktikan bahwa yang ditangkap itu bukan Yesus. Yesus. Yaudah, yuk. Taruhlah Yesus sudah lari kan? Saya ikuti saya dulu. Ikuti saya oke. dulu. Saya ikutin. Oke. Yesus sudah pergi. Nah, sekarang ditangkap. Coba Anda baca Lukas 22 tragedi penangkapan Yesus di data nomor 68-69. Itu titiknya tuh. Itu bukti akuratnya. Lukas 22. 22. Jadi yang ditangkap tadi ini udah disidang nih di Mahkamah Agama. Udah duduk dia di persidangan. Nah, terus ketika dia duduk apa kata orang itu? Coba Anda baca. Di ayat berapa tuh deh bang? 22. Lukas Poin berapa? 22 68 69. 6869. Marsha Syukran. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Itu siapa itu yang duduk, yang sekarang sudah duduk di atas itu siapa? Bang, kita mulai menjelaskannya. Nanti Iya, aku saya- bilang ngeyel lagi. Bukan. Nanti bilang ini fiksi. Saya minta Anda jujur, saudaraku. Ini yang di sidang ini dikira Yesus mengatakan sekarang juga Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan. Itu siapa? Bang, kayak mana bilangnya sama bang ya? Itulah yang mana bilangnya ini susah kali sih. Pandangannya itu bang, penglihatannya itu udah itu gitu. Bahwasanya Yesus itu udah tahu bahwasanya dia bakalan disalib gitu. Kan dia ditanya, apakah engkau Mesias anak Elohim? Apakah engkau? Dia nggak menjawab, iya aku. Dia malah mengatakan, engkau yang mengatakan itu. Gak bakalan ada gunanya bang. Engkau yang mengatakan itu. Bukan aku, engkau yang mengatakan itu. Mulai sekarang juga Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Berarti yang duduk di situ siapa? Jadi ya Loh, berarti ada berapa Yesus? satu, Yang duduk di atas siapa? dia Yang duduk sekarang di depan Mahkamah Agama siapa? dia juga. Waktu kecil pernah terbentur kepala. Oh sering bang sama kita dulu kemarin tuh bang. Kan kita dua laga gini kan. Oh iya. Oke, saya rasa cukup. Silakan Anda mengatakan di situ ada satu. Kita naikkan saudara kita Kristen yang lain. Nanti kalau ada ini ada jawaban-jawaban lagi, boleh nanti minta lagi permintaan entah besok atau lusa ketika saya. Oke, makasih ya saudara Mike. Oke bang. Siap. Oke, makasih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhannya Yesus memberkati Anda. Silakan. Peserta yang kelima, silakan.
Halo, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi Bang Juma. Pagi juga. Dari sekte mana, Bang? Kok sekte? Banyak? Agama maksudnya, Protestan atau Katolik? Protestan, Bang. Oke, sip. Bisa buka kamera, Abang? Biar kita diskusinya kayak tadi, bagus. Silakan. Bentar, Bang, bentar. Siap. Kamu buatkan aku teh boleh? Terlalu dingin nasinya. Jadi gini teman-teman sekalian, kami umat Islam itu memiliki kitab suci Al-Quranul Karim. Salah satu kajian di dalam Al-Quran kami itu adalah ajaran bagaimana manusia dituntun untuk mengimani dan mempercayai bahwa seorang nabi telah datang di tengah Bani Israel, lahir tanpa ayah, lahir dengan mukjizat. Begitu beliau datang, nabi ini diutus bukan kepada umat yang tidak tegar tengkuk, tetapi memang umat yang suka membangkang. Bahkan di dalam Matius 23 diceritakan oleh Yesus, mereka adalah keturunan para pembunuh nabi, para penyalib nabi-nabi. Itu tertulis dalam kitabnya saudara kita Kristen. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu datang kepada kaumnya Nabi Musa. Kaumnya Nabi Musa yang sering acap kali menyakiti Nabi Musa alaihissalam. Wa isqala Musa ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Jadi Nabi Musa datang di tengah-tengah mereka. Mereka acap kali melihat mukjizat langsung dari Nabi Musa alaihissalam, bahkan menyelamatkan mereka dari perbudakan Mesir dengan belah lautan itu. Tapi acap kali mereka masih menyakiti Nabi Musa alaihissalam, saking tegar tengkuknya bangsa tersebut. Lalu pencipta langit dan bumi lagi-lagi mengutus utusan terakhir untuk mereka, Nabi Isa alaihissalam, yang diajarkan kemudian oleh Al-Quran. Mereka berupaya untuk membunuh Nabi tersebut. Lagi-lagi Al-Quran memberikan ajaran kepada umat Islam, wa ma qatalu wa ma salabu. Mereka tidak membunuh, mereka tidak menyalibkan. Nah, apa yang melatar belakangi upaya-upaya mereka untuk membunuh ini? Lahirnya upaya-upaya mereka, kan itu tadi, mereka merasakan pembangkangan demi Yesus, Isa alaihissalam merasakan pembangkangan demi pembangkangan terhadap dirinya, sehingga dia mengatakan, man ansari ilallah, siapa di antara kalian yang ingin menolong aku mengajarkan ajaran Allah? Nahnu ansarullah. Maka lahirlah kemudian pengikut-pengikutnya dengan mengatakan, kami yang akan membantu kalian. Tetapi di antara mereka ada yang membangkang. Nah, yang membangkang inilah yang berupaya untuk menyalibkan Nabi Isa alaihissalam. Apa yang menyebabkan? Karena mereka benci, mereka iri, mereka syirik kepada Nabi Isa alaihissalam. Maka mereka membuat makar. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Nah, dari barat, melalui Belanda, melalui Portugis, muncul juga ajaran yang mengusung cerita tentang penyaliban terhadap seorang nabi yang datang di tengah Bani Israel. Tapi aneh, versi beda. Penyaliban terjadi karena ingin nebus dosa. Nah, ini penyaliban untuk nebus dosa Adam. Lagi-lagi Adam yang dipitnah. Penyaliban terjadi karena adanya satu manusia yang menjalarkan dosa kepada dunia. Lagi-lagi Adam dipitnah di situ. Maka kita menunggu teman-teman Kristen untuk menjelaskan apa yang melatar belakangi orang Yahudi ahli kitab ingin menyalibkan Yesus. Silakan saudara Roland Onci. Ya,
Saya beralih ke agamanya Islam, Bang. Hah? Islam, alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah. Iya. Baiklah abangku, ada yang ingin abang sampaikan? Salam sama Abang. Ya, Alhamdulillah, Bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Halo, kita sapa teman kita dulu. Halo Ferry Purba, selamat malam. Nonton aja, Bang. Iya. Halo saudara Ferry Purba, selamat malam. Dari sekte mana? Katolik, Protestan? Teman kita tadi kaget dia ditanya, sekte pula, apa itu sekte, kata beliau. Iya. Salah sendiri abang naik sini. Mau sekte, kata dia. Saya lagi memberikan arahan tentang Al-Quran, berbicara mengenai penyaliban Nabi Isa alaihissalam, latar belakang kaumnya ingin membunuh Nabi Isa. Tiba-tiba Anda muncul, ya saya tanya lah, sekte mana, kaget. Oh sekte, katanya. Mana lah aku kenal abangku ini, kalau ada abang ini muslim atau bukan. Abang naik waktu yang tidak tepat. Oke, saudara Ferry, boleh buka kameranya, saudara? Hah? Oh, berat kayaknya materinya, makanya langsung ngorok. Silakan yang non muslim yang masih bisa terjaga waktu dan tempat, kami persilahkan naik. Terima kasih ya teman-teman sekalian yang telah mendukung kegiatan Apologet Islam Indonesia, kegiatan kita live seperti ini. Teman-teman yang ada di YouTube juga terima kasih banyak, dan juga kepada para ahli sedekah yang seringkali membantu memberikan dorongan kepada para apologet Islam Indonesia untuk bisa eksis menjalankan visi misi, mengajarkan kemudian kebenaran melalui TikTok ini. Ada beberapa orang yang saya tidak bisa sebutkan satu-satu, yang pastinya adalah bahwa kita semua tahu ada beberapa teman kita ahli sedekah, ada yang dari luar negeri, ada dari Amerika, ada dari Malaysia, ada dari Thailand, Singapura, dan juga dari Indonesia. Nah, mohon kiranya sahabat-sahabat netizen atau sahabat-sahabat API, mereka yang membantu kita, mendukung kita itu untuk dijaga perasaannya, ya, dijaga perasaannya, dijaga kemudian marwah mereka, jangan dicari masalah atau difitnah atau di apapun, karena itu akan memperlihatkan sisi buruk dari kita sendiri, gitu ya. Islam ini kan harusnya saling mendukung satu sama yang lain, bukan saling mencari kejahatan, keburukan, mencari celah dan seterusnya, apalagi adu domba. Gitu ya teman-teman sekalian. Teman-teman kita yang sering berinfak, sering membantu dengan gift-gift, dengan berjalannya kemudian berjalannya kemudian program-program kerja di Apologet Islam Indonesia, itu mereka yang mendukung kita. Jadi mohon supaya mereka itu didukung, didoakan yang terbaik. Kita membalas jasa mereka itu kita belum tentu bisa. Cukup kita doakan yang terbaik, jangan kita membuat sesuatu yang tidak menyenangkan hati mereka. Mereka orang-orang baik yang ada di tengah-tengah kita, yang telah membantu perjuangan kita. Didoakan mereka, didukung mereka. Mereka nggak butuh apa-apa. Paling kalau naik di Komal minta di subscribe supaya mereka juga bisa siar di sana, di luar negeri atau dimanapun itu berada. Karena Islam itu indah. Maka Masya Allah Bunda Mila, barakallahu fikum. Nah inilah contohnya, seperti Bunda Mila ini didukung teman-teman sekalian. Beliau tidak butuh apa-apa. Paling naik Komal itu hanya minta di subscribe, dan kita nggak rugi apa-apa.
Dan asal Anda tahu, orang yang mendukung kemudian apologet Islam itu ketika mereka memberikan gift seperti ini, itu membuat musuh itu down. Mental mereka itu jatuh. Jadi ya mari kita saling menjaga satu sama lain. Teman-teman. Oke, bosku. Ikan twing, apa kabar? Baik. Oh yes, mantap sekali. Dari mana ini? Katolik, Protestan? Aku Protestan, Bang. Protestan, ya. Mungkin tadi sudah menyimak diskusi di sini. Aku baru masuk, Bang. Jadi cuma beberapa doang. Oke, baik. Saya berharap dari adik ini bisa menjelaskan kepada kami yang ada di sini apa yang melatar belakangi ahli kitab ingin menyalibkan Yesus. Silakan. Ahli kitab yang abang maksud ini yang mana dulu? Yang punya kitab dong. Yang punya kitab Tanakh. Yang punya kitab, pemilik kitab Tanakh kan Bani Israel. Kristen ini kan bukan Bani Israel. Abang ambil konteks ini, pertanyaan ini dari pandangan abang dari Muslim atau pandangan kami dari Kristen? Umum, saya ngambil dari umum. Nggak bisa, kalau umum beda. Umum, Soalnya bagaimana abang bisa menyamakan Isa dengan Yesus? Bukan itu poinnya, bukan situ poinnya. Poinnya di mana? Penyaliban itu dilakukan oleh siapa? Pandangannya dari mana dulu? Islam atau Kristen? Iya. Kok jadi kalau misalnya kalau misalnya pandangannya dari Islam berarti yang menyalib itu orang-orang Batak gitu. Tetap aja orang Yahudi kan? Menurut abang, Isa dan Yesus sama atau tidak? Oh, jangan ke situ. Ini penyaliban kita bahas. Biar aku bisa jawab. Karena di Kristen beda. Yang ya udah, saya beda. Oke. Beda. Berarti fix nih, Isa dan Yesus beda nih. Iya beda, memang beda. Oke, beda ya. Dicatat ya teman-teman, memang beda ya. Iya memang beda. Yang menyamakan kan kalian. Lah, nggak pernah kami menyamakan Isa dan Yesus sebagai agama Anda. Buktinya kenapa kitab Anda menggunakan kata kitab? Siapa duluan? Keluar Islam atau Kristen? Di dalam Al-Quran Nabi Islam Isa, atau Kristen? Di dalam Al-Quran Nabi Isa mengatakan Inni Abdullah ataniyal kitab. Berarti Nabi Isa yang menyebut kata Alkitab. Artinya apa? Alkitab. Artinya apa dulu? Alkitab. Yang abang ngomong tadi itu artinya apa dulu? Artinya Nabi Isa berkata, aku ini adalah hamba Allah yang diberi Alkitab. Nah sekarang coba Anda tunjukkan di mana Yesus mengatakan aku diberi Alkitab. Coba, saya ingin tahu. Kenapa? Abangnya udah jauh sekali nih. Saya kan mengatakan saya tidak menyamakan. Yang menyamakan antara Isa dan Yesus itu adalah Kristen. Tidak, kami tidak pernah menyamakan Yesus dengan Isa. Kalau begitu kenapa Anda menyebut kitab Anda dengan sebutan Alkitab? Sementara sebutan Alkitab itu adalah sebutan Isa alaihissalam ketika dia menerangkan kepada kaumnya Bani Israel. Ayo, kenapa Anda menggunakan kata Alkitab? Ayo. Geleng kepala. Udah jauh. Iya, udah jauh. Jadi yang ingin menyamakan antara Nabi Isa dan Yesus itu Kristen. Oke. Ya memang itu wajib disatukan, tapi masalahnya kok wajib lagi? Katanya tadi beda. Maksudnya? Apa yang wajib disatukan? Enggak sama. Memang enggak sama. Makanya saya mengatakan bahwa justru kalian itulah yang ingin menyamakan antara Yesus dan Isa. Najis dan alat talili. Kalau begitu kenapa Anda menggunakan kata Alkitab? Nah, memang Alkitab kitab kami, Bang. Di mana Yesus pernah menyebut kata Alkitab? Di mana? Tahu nggak arti kata Kristen? Bukan masalah arti. Tahu nggak arti. Saya bertanya, di mana Yesus pernah menyebut kata Alkitab? Yang pernah menyebut kata Alkitab itu cuma Nabi Isa. Oke, aku ikut abang. Terus berarti pertanyaannya apa? Yang mau menyamakan antara Yesus dan Isa, kami nggak pernah menyamakan. Lalu kenapa Anda menggunakan kata Alkitab? Aduh. Paksa sekali.
Aduh. Abang terlalu memaksa. Loh, di situ yang ketahuan mencuri tapi mengatakan enggak. Mana yang agama mana yang keluar lebih dahulu? Kata Alkitab itu. Agama mana yang keluar lebih dahulu? Kata Alkitab. Agama mana yang keluar lebih dahulu? Agama Kristen Mana yang keluar lebih Kristen dahulu? lebih dulu. Berarti Anda yang kopi kan? Pekerjaannya sudah mencuri. Berarti Anda yang kopi kan? Oke, kalau begitu tolong Anda yang kopi tunjukkan. kan? Tolong tunjukkan di mana kata Alkitab dalam bahasa aslinya di kitabmu. Anda yang kopi berarti kalau aku yang Di mana kata Alkitab di dalam bahasa asli kitabmu? Jadi ketika penjajah datang ke Nusantara baru mencuri kata Alkitab. Makanya mental kalian itu mental penjajah, suka merampas milik orang lain lalu mengatakan itu haknya kalian. Kenapa bisa demikian? Karena memang ya mental penjajah, tukang merampas. Tukang rampas. Habis itu mana duluan? Kristen atau Islam? Mana duluan? Islam atau Kristen? Mana duluan? Udah jelas-jelas mencuri masih bisa kayak gitu ngomongnya. Udahlah, sekarang masuk ke tema aja. Masuk aja ke tema, masuk ke tema. Jangan permalukan agama kalian. Jangan permalukan agama kalian, ya. Masuk ke tema, jelaskan kepada saya apa alasan ahli kitab ingin membunuh Yesus. Silakan. ahli kitab yang mana dulu? Ahli kitab itu cuma satu, orang Yahudi. Kristen itu bahlul kitab. Kristen itu bahlul kitab, ahli kitab itu orang Yahudi. Oke. Jadi kalau berbicara ahli kitab berarti Yahudi. Jangan ku tanya lagi ahli kitab yang mana? Emang situ ahli kitab. Ahli kitab ini yang mana dulu, Bang? Jangan Ahli asal kitab omong itu ahli Yahudi. Ahli kitab Yahudi itu ini cuma yang satu. mana? Kok apa sih orang ini? Orang-orang Apa sih? imam kepala, Imam mahkamah kepala agama. apa dulu? Mahkamah yaudah. agama dulu apa dulu? Adik kalau nggak Diturunin bisa ini. diskusi. Aduh bahaya, malu dia, nggak bisa jawab. Kamu nggak bisa jawab kalau turunin aku, kamu kalah. Saya kan mengatakan sama saudara, pertanyaan saya sederhana. Kenapa ahli kitab mau membunuh Yesus? Pertanyaannya Anda, ahli kitab yang mana? Orang Farisi mana? Nanti tanya lagi. Orang Yahudi mana? Orang Farisi mana? Warna rambutnya seperti apa? Tinggi atau rendah? Tubuhnya seperti apa? Kurus atau gimana? Gemuk? Bilang aja kamu nggak sanggup, cuman nafsu doang. Kenapa turunin, Bang? Kenapa mempertanyakan sesuatu yang tidak prinsip? Lah, harus pasti dong pertanyaannya kepada siapa ditujukannya, Bang. Orang Farisi, Oke, orang Farisi. ahli Taurat, imam kepala, mahkamah agama, ingin menyalib Yesus. Latar belakangnya apa? Waduh, Masya Allah, syukran sahabatku Kiyopat Kiyoyat, barakallahu fik. Silakan, ini saatnya anda menjelaskan ke kami supaya kami itu ya bisa sedikit percayalah, sedikit, karena selama ini kami nggak pernah percaya. Konsep kalian itu nggak pernah kami percaya sedikit pun. Halo. Assalamualaikum Bang Luma. Waalaikum. Dari mana Bang? Salam Bang, saya dari Aceh Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Luma, aku ini udah kenal Abang kan sejak tahun 2023. Masya Allah. Sorry Bang, sorry. Moderatornya ini agak-agak ini. Saya yakin moderator lagi pada haid semua ini. Orang lagi ngomong, ya Allah ya Karim. Salam kenal tadi yang dari Aceh ya. Sehat selalu ya. Sorry ya teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikum. Dari mana Bang? Katolik Protestan abang ini. Dari Sumatera Bang. Katolik? Katolik Bang. Bisa buka karemanya? Buka karema Bang? Nggak bisa Bang. Cuman abang lulusan SD ya. Apa? Lulusan SD. Iya dong.
Pastilah. Lulusan SD ya. Ya iyalah, mana bisa SMP kalau nggak lulus SD. Ayo lanjut. Kalau tidak, Kamu jangan turunin aku, boy. Jangan turunin aku. Kamu turunin aku. Oke. Kamu turunin aku. Moderator jangan diturunkan. Oke. Payah. Iya ya. Silakan saudara jelaskan ke saya. Oke. Latar belakang ahli kitab mau menyalib Yesus itu apa latar belakangnya? Silakan. Baik. Kenapa orang-orang Farisi ingin menyalibkan Yesus? Yang pertama, karena Yesus membawa berita yang bertentangan dengan apa yang mereka imani selama ini, yaitu di dalam kitab Taurat. Oh, di mana itu? dibantah. Di mana itu tertulis? Sudah jelaskan dalam Injil. Ya, apa di mana? Tuhan disampaikan? Di mana ada ajaran yang Salah satunya akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya. Tidak ada satu orang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oke. Nah, itu saja itu sudah sangat bertentangan dengan ajaran kitab Taurat. Iya. Oke. Benar kan? Berarti mereka tidak menerima kalau Yesus itu adalah jalan menuju kepada Elohim. Betul. Itu alasannya sampai mereka ingin membunuh Yesus. Ya. Karena apa yang Tuhan Yesus ajarkan itu bertentangan dengan apa yang ahli-ahli Farisi imani dan yang mereka pelajari selama ini. Oke. Ada nggak kemudian ahli Taurat ini ingin membunuh Yesus karena dosa waris? Dosa waris apa dulu, Pak? Ingin menebus Yesus, Menebus dosa. Ya, menebus dosa. Ada nggak itu? Coba ulang pertanyaannya, Bang. Ada nggak alasan karena ingin tebus dosa sampai mereka berkongko membunuh Yesus? Sebenarnya untuk penebusan ini, karena kita harus paham dulu konteksnya kenapa Tuhan sampai datang ke bumi, Bang. Enggak, saya tidak tanya itu. Ya, kita harus paham itu. Saya tidak tanya doktrin gereja. Saya tanya orang Yahudi. Saya tidak tanya doktrin gereja. Kalau doktrin gereja, iya oke lah. Tapi jadi di sini finalnya bukan gini, Bang. saatnya pembodohan. Sekarang yang saya tanya, Aku juga harus meluruskan. Apa yang apakah orang Yahudi ingin menyalib Yesus karena ingin dosa mereka ditebus? Silakan. Buka anunya, buka mic-nya. Sebenarnya ini konteksnya karena tadi abang tanya apa yang melatar belakangi orang-orang Farisi ingin menyalib Yesus, karena ajaran yang Tuhan Yesus bawa itu bertentangan dengan apa yang mereka pelajari selama ini, itu dari hukum Taurat atau kitab Taurat. Nah, itu alasannya. Karena apa yang Tuhan Yesus ajar itu bertentangan dengan apa yang mereka pelajari selama ini. Nah, tetapi kalau abang bilang orang Farisi ini atau orang Yahudi ini menyalib Yesus karena untuk menebus dosa mereka, saya bilang tidak. Tidak, oke. Lalu dari mana Kristen mendapatkan ilmu bahwa Yesus mati untuk nebus dosa? Ada, aku cukup jawab dengan satu ayat saja, Bang. Yohanes 3 ayat 16. Pasti abang udah tahu. Apakah itu berkaitan dengan dosa? Sangat. Di mana dalilnya? Coba. Dari mana? Aku tidak perlu buka Alkitab, aku hafal Alkitabnya yang di dalam sini. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang percaya kepada Tuhan Yesus. Oke. Sekarang ada nggak kemudian data itu berkaitan dengan penyaliban? Jelas. Di mana? Menurut abang, aku tanya abang sekarang, ada nggak
manusia yang rela mengorbankan Iya, apa dirinya hubungannya? untuk menegur. Oh jelas ada dong. Nggak Bang. lari ke situ, nggak lari ke situ. Karena itu, Coba. karena ini yang kami imani, Bang. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga Dia menunggerahkan anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya kepadanya memperoleh hidup Yang tidak kekal. binasa melainkan memperoleh hidup yang Memperoleh hidup yang kekal. kekal. Ketika Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, apakah Anda percaya? Maksudnya Bang, abang ambil dari mana dulu ini pertanyaan? Katanya hafal tadi, katanya hafal. Lah gimana? Tadi katanya Makanya hafal. justru karena ini asing, Teman-teman di bawah katanya tadi parah. hafal ya teman-teman ya. Karena ini Hafal satu agak data saja udah oh, sombong dia iya. teman-teman. Karena abangnya ngelenya ke hal yang tidak pernah saya dengar, makanya saya bertanya, abangnya ambil dari mana pertanyaannya? Kan di situ begitu besar kasih karunia sehingga barang siapa yang percaya kepada Yesus maka tidak binasa. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Apakah Anda percaya? Ambilnya ayatnya dari mana? Biar aku baca langsung. Biar orang-orangnya yang ada di sini tahu. Katanya tadi hafal. Biar abang ambil pertanyaannya dari mana dulu? Dari Katanya Alkitab tadi mana dulu? hafal. Nggak Ada bisa. ini. Hafal atau tidak? Gini bang, Enggak, aku tanya dulu, hafal atau tidak? Kalau abang Hafal mau atau bertanya, kalau abang mau bertanya, biar semua orang yang nonton 10.000 ini paham. Abang Makanya jangan ngomongnya cuma omong di kosong hadapan doang Bang ini. Suma jangan sombong kalau baik. Enggak sombong bang, aku jelas bang. Anda hafal enggak Bible? Bang, mau Bible apa dulu bang? Itu Bible apa tuh? Sekarang Jangan. abang ambil pertanyaannya dari mana? Jangan asal bunyi doang. Tadi Anda mencoba menipu orang dengan mengatakan Bagaimana saya barang bisa siapa- menipu? Saya kasih ayat firman Tuhannya bang. Yohanes 3 ayat 16. Saya hafal Saya kalau tidak- itu. Saya sudah tahu Ya. kalau itu. Sekarang di situ untuk memperoleh hidup yang kekal percaya kepada siapa? Tuhan Yesus dong, jelas. Yesus mengatakan di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya Matius, kepada domba. sabar, pelan-pelan. Oh, masih buka Google tadi kupikir. Oh wajib. Tadi katanya apa? Biar semua orang lihat. Matius berapa bang? 15:24. Tadi kupikir Tius. hafal. Enggak bang. Biar Oh, semua enggak. orang tahu. Iya. 15 ayat 24. Oke. Aku jawab baca ya. Matius 15 ayat 4. Kita lihat konteksnya, perempuan Kanaan yang percaya. Oke. Jawab Yesus, aku diutus hanya untuk kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Anda percaya itu? Oh jelas. Anda domba dari Israel. Abang paham domba enggak? Domba itu Bani Israel. Abang paham domba enggak? Domba itu anak Yakub, keturunan Yakub. Oke, berarti Anda Yesus adalah gembala. Gembala yang baik selalu menyelamatkan apa yang dia gembala. Anda keturunan Yakub? Oh jelas. Dari Jelas. mana? Dari mana anak Yakub? Kami mempercayai iman Kristen dari Enggak, saya enggak tanya itu. Allah. Saya enggak percaya. Saya tidak tanya kepercayaanmu, yang saya tanya, apakah Anda keturunan Yakub? lalu Bang, gini Bang. Keselamatan ini Bang, keselamatan tadi ini bukan katanya- hanya untuk orang bukan hanya untuk orang Israel saja Bang, Berarti karena Anda tidak percaya Yesus. aku percaya Yesus Bang. Nah, tadi dia mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Ayo. Sabar. Nehi merica ketumber jahe. Ayo. Muka Anda itu bukan muka Israel. Nah, abang keturunan Arab enggak? Iya, kok jadinya ke saya? Biar sama dong Bang, biar deal dong Bang. Lah, kok Abang jadi keturunan Arab enggak? Abang keturunan Arab enggak? Kok larinya ke saya? Abang keturunan Arab enggak? Kok larinya ke saya? Abang keturunan Arab enggak? Tadi yang mau dipercaya supaya memperoleh hidup itu siapa? Aduh, kalau nggak sanggup, Dek. Kalau Aku nggak sanggup Bang, aku Nah, kalau sanggup Bang. Nah, sekarang Anda sudah percaya kepada Yesus. Yesus mengatakan, Ya. aku hanya diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel. Ayo. Aku bacakan Abang.
Aku bacakan kasih abang amanat agung, Bang. Amanat agung itu bertentangan dengan ucapan Yesus. Bagaimana bisa bertentangan, Bang? Ini perintah terakhir Tuhan Yesus, Bang. Itu ucapan orang yang keluar dari kubur. Jelas dong, bangkit dong, Bang. Yesus Bangkit, tidak mengalami Bang. kematian. Yesus tidak Bangkit, mengalami Bang. kematian. Yesus tidak Bangkit, mengalami Bang. kematian. Di Kristen mengalami, Yesus Bang. Jelas yang mati, dipaku, Bang. yang Dipaku, mati, Bang. yang Dipaku, mati Bang. itu, yang mati itu. Mati itu siapa? Palsu. Yesus palsu. Bagaimana Bang bisa keluar kasihkan aku ayat di Alkitab yang bilang itu Yesus palsu yang meninggal, yang disalib? Kasih. Jangan pakai Al-Quran karena bukan ini, kita bahas Alkitab. Oke, baik. Mana? Oke, tenangkan dirimu ya. Tenangkan dirimu ya. Abang terlalu ngarang sampai pengikut abang ikut bodoh juga nih. Jangan begitu. Mana? Ayo, jelas dong. Jangan Abang gitu. terlalu mengarang. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Yesus berkata di dalam Lukas 24 nomor 44 Lukas 24. harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Hah? Nggak pernah ada Tuhan bilang gitu. Lukas berapa? Jangan langsung pakai Lukas 24 ayat 44. Ayat 44. Mari kita lihat, guys. Ya, Lukas 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan nabi-nabi dan kitab Mazmur. Oke. Tadi kamu bilang tidak ada. Ya, kita harus baca supaya orang-orang yang ada di sini, tidak ada. orang-orang yang ada di sini tuh percaya apa yang abang ngomong. Tadi itu kamu ngomong tidak ada itu apa? Karena bodoh atau karena pintar? Wah, jelas aku pintar, Bang. Terus kenapa kamu mengatakan tidak ada? Abang kuliah di mana dulu? Ini gelarnya apa dulu ini? Kalau cuman omong-omong doang tanpa ada pendidikan, otak kosong, Bang. Aduh, tadi Anda Otak mengatakan kosong, Bang. tidak ada tertulis katanya kayak gitu. Ternyata Anda baca ada nggak? Loh, Bang, biar terbukti apa yang abang ngomong itu, silakan lanjut. Tapi Berikan kenapa bukti. Anda mengatakan tidak ada? Ini Kenapa Anda sabar dulu. Anda mengatakan tidak ada? Biar penonton abang itu percaya apa yang Sekarang abang ngomong. pertanyaan saya, kenapa Anda mengatakan tidak ada? Tidak ada apanya, Bang? Tidak ada tertulis begitu katanya tadi. Apa yang tidak ada tertulis? Yang aku bilang begitu, tidak ada tertulis itu, Bang. Tidak ada tertulis. Tidak, Yesus tidak mati disalib atau tidak. Yang disalib itu palsu. Inilah anak-anak Kristen diajari berbohong. Jadi dalam Islam boleh berbohong 3 hal ya, Bang, ya. Apa hal itu? Hal apa itu? Ya, aku tanya abang kan. Yang abang pertama apa? Yang pertama apa? Aku nggak tahu. Aku nggak belajar Yang pertama Islam. apa? Yang pertama apa, Bang? Kalau di Kristen segala-galanya boleh bohong. Nggak ada tertulis begitu. Mana dalilnya? Kata siapa tidak ada? Mana dalilnya? Kata siapa tidak ada? Mana aku? Segala sesuatu diperbolehkan bagiku. Mana? Itu dalam kitab saudara. Mana? Kalau ada dalilnya gimana? Kalau ada dalilnya gimana? Kita harus membaca konteks bacaannya dulu, Enggak, Bang. konteks dulu. Jangan dulu kamu. Kalau jangan ada asal dalilnya. comot-comot. Kalau Jangan ada asal dalilnya. comot-comot. Jangan comot-comot. Jangan asal comot-comot. Jangan comot-comot katanya. Di dalam kitab Jangan itu asal dikatakan, comot-comot. segala sesuatunya boleh. Dalam agamamu. Mana? Kalau ada gimana? Mana, Bang? Kalau ada saya tunjukkan gimana? Silakan tunjukkan, Bang. Kalau ada gimana? Tunggu dulu. Kalau ada gimana? Apa sih? Kalau ada Mau gimana? taruhan apa dulu? Kutanya dulu. Segala Mau taruhan sesuatu, apa dulu? segala Mau sesuatu taruhan apa ada dulu? gimana dong? Buka masker kalau aku bisa bantah. Buka masker kalau aku bisa bantah. Buka masker kalau aku bisa bantah. Kalau tidak ada, kalau ada dalilnya Buka gimana? masker kalau aku bisa bantah. Iya, saya buka masker. Janji, Kalau silakan. Iya. Silakan. Sekarang kalau ada apa? Kalau ada gimana? Kalau ada gimana? Ayo kalau ada gimana? Ayo dong. Abang kasih aku tantangan biar dilakukan. Kalau aku bisa bantah, abang buka masker. Iya. Apa sih? Bukan, penceramah nggak pernah buka masker. Kalau cuma membantah, kasih anjing bisa. Kalau cuma membantah, yang pasti dalam agamamu itu segala sesuatunya boleh. Mana dulu dalilnya?
Berarti boleh apa dulu? Boleh berbohong kan abang bilang? Kan 1 aku bilang Korintus boleh 10 nomor berbohong kan? 23. Segala sesuatu boleh. Segala sesuatu boleh. Segala sesuatu ini bisa diartikan luas, Bang. Oh ini nenekmu kiper. Suka-sukamu. Segala sesuatu boleh. Makanya kau memaknai Silakan. kitabnya 1 orang Korintus seenak berapa? perutmu. 1 Korintus berapa? Segala sesuatu boleh, itu ada dalam agamamu. Sekarang begini 1 aja. Korintus berapa? Sekarang begini. Apa yang diharamkan di agamamu? 1 Korintus apa? Apa yang diharamkan di agamamu? Satu 1 aja. Korintus apa? Apa yang diharamkan 1 di Korintus agamamu? apa? Ada nggak yang diharamkan? 1 Korintus apa? Ada nggak yang diharamkan 1 di agamamu? Korintus apa? Nggak ada yang 1 diharamkan Korintus di apa? agamamu, itu nggak ada. 1 Korintus apa? Tidak ada yang diharamkan 1 di Korintus agamamu. apa? 1 Korintus Semuanya apa? boleh. Jangan lari-lari, Bang. 1 Korintus apa? Udah. Jangan lari-lari. Kalau Anda tidak bisa, Anda turun aja. Jangan lari-lari. Abang nggak sanggup kalau Anda turun aja. Ngapain Anda di sini? Hanya mempermalukan orang Kristen. 1 Korintus 10 nomor 23, segala sesuatu boleh. Makanya di agamamu nggak ada yang haram. Apa yang haram di agamamu, coba? Satu aja. Diharamkan bagimu apa? Nggak ada. Halo, Assalamualaikum. Dari sekte mana? Katolik? Alhamdulillah dari Islam yang rumah. Alhamdulillah. Kok Islam mau nanya saya di depan orang-orang Kristen? Maksud lu apa? Di depan musuh mau nanya saya, kan aneh. Teman-teman kita ini kadang aneh memang ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam saudara. Kembali ke tema. Sudah 8 orang malam ini belum sanggup. Bahkan mereka semuanya menjawab orang-orang Yahudi ingin membunuh Yesus karena cemburu. Berarti doktrin belum terjawab. Doktrin gereja belum terjawab. Mati karena dosa itu hanya ilusi. Ternyata ahli kitab ingin membunuh Yesus bukan karena dosa waris. Ternyata, ternyata mau memurtadkan orang dengan judul percaya Yesus mati karena dosamu selamat. Ternyata, tidak ada begitu, dedeng. Penjual nasi lontong lebih bermanfaat daripada jual agama yang nipu. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, saya mau tanya, tadi Anda nyanyi itu lagunya apa? Lagu apa, judulnya apa, kok liriknya kayak gitu kali? Mengganggu telinga lagi. Yang mana, Bang? Tadi barusan Anda nyanyi. Judulnya apa itu tadi, Ya, Bang? Bang. Kok nyanyinya kayak gitu kali? Mana nadanya nggak bagus lagi, palos di mana-mana. Apa judulnya lagunya tadi itu? Judul Hah? Judul ngawur, Bang. Enggak, lagunya tadi Anda itu apa judulnya? Apa yang Yang Anda nyanyikan barusan tadi itu apa judulnya? nyanyi, Bang? Abang yang nyanyikan tadi itu apa judulnya? Yang mana, Bangku? Wah, nggak nyambung juga Anda ditanya nih. Ya udah, kembali ke tema aja kalau gitu.
Apa yang melatar belakangi kemudian ahli Taurat, ahli kitab Oke, Bang. ingin menyalib Yesus? Silakan. Dari sisi mana nih? Teologi? Dari sisi Teologinya kak abang? sisi histori berdasarkan teks yang ada, gramatik yang tertulis dalam pendekatan bahasa Indonesia. Karena kalau dalam bahasa Yunani nggak mungkin Anda bisa. Silakan. Oke. Kalau latar belakang penyaliban itu karena yang pertama dalam perjanjian lama itu tulis bahwa anak domba harus mati. mulai kebohongan dimulai lagi. Yang kayak gitu-gitu jangan dibawa dulu. Itu doktrin, itu di gereja. Itu jangan dibawa di sini. Muhammad Lukalis. Jangan dibawa itu ke sini. Oh, bukan, itu nggak laku. Yang dipertanyakan adalah latar belakang orang Yahudi ingin menyalib Yesus itu apa? Yang pertama bang, itu untuk menebus dosa manusia. Kenapa harus disalib? Kamu tahu nama orang sih bang, katanya itu. Oh, saya tidak tanya doktrin gereja. Kalau berani, abang. Saya tanya. Abang pernah belajar? Abang pernah belajar bahasa Latin tidak? Maksudnya pernah belajar bahasa Latin tidak? Enggak pernah. Halo. Larinya ke bahasa Latin. Iya, pantasan. Kalau anda begini bang. Bahasa Latin yang saya tanya orang ngomong itu. habis akhirannya itu artinya beda. Jadi makanya aku bilang saya bang, tidak tanya dengar itu, baik saya tidak dulu. tanya itu. Kalau sampai anda tahu bahasa Latin